Oke, baik, selamat pagi semua. Nah, kita sekarang sudah bab 2 nih, karena bab 1 sudah selesai dan kita juga sudah ulangan. Nah, kita langsung ke bab 2 dengan judul persamaan dan pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Oke. Nah, kalau pasti kalian sudah pernah mendengar ini ya kan, waktu di SMP, persamaan dan pertidaksamaan, tapi masih sederhana. Nah, persamaan dan pertidaksamaan itu sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti kalau si A belanja pulpen nih seharga sekian, si B belanja segini. Nah, kalau duitnya segini, berapa yang dapat pulpennya gitu. Nah, bisa juga yang digunakan untuk mengetahui umur. Misalnya kalau umur anak tahun ini 20 kan. Umur ayah 5 tahun yang lalu 42 misalnya gitu. Berapakah selisih umur ayah dan adik? Nah, gitu kan bisa. Nah, itu dipakai di persamaan linier gitu loh. Nah, itu jadi ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke topik pertama. Ya, kita bahas dulu yang persamaan linier dan tanda mutlak dan nilai mutlak, oke? Nah, ini kita bahas yang bagian pertama ya, persamaan linier dan nilai mutlak. Oke. Nah, pertama-tama kita mengenal dulu nih persamaan linier dan nilai mutlak itu apa. Tuh. Nah, kita bahas yang pertama ya, persamaan linier. Nah, kalau persamaan linier itu bentuk umumnya itu adalah AX tambah B sama dengan C. AX tambah B sama dengan C. Oke. Di mana A, B, tahu nanti keterangannya, A, B, dan C adalah konstanta dan A dan A tidak sama dengan 0. Oke. Nah, dengan penyelesaian nanti, itu udah disebut penyelesaian linier gitu. Oke. Kenapa dibilang persamaan linier satu variabel? Ya, karena ini variabelnya cuma satu. X-nya adalah variabel, A, B, C adalah konstanta dan jenis bikinnya, A tidak sama 0 dengan 0 dan X adalah variabel. Oke. Tapi biasanya kalau dibilang persamaan linier itu kan cuma satu nih, nggak dibilang. Kan mungkin ya pernah kalian dengar, ada mungkin kakak kalian tuh, abang kakak kalian belajar persamaan linier, persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, gitu kan. Ini kan hanya satu variabel, nggak ditulis judulnya, tapi kalian tahu, kalian harus mengenal yang inilah disebut variabel, yang A, B, C itu konstanta. Oke? Oke. Nah, masuk kita bagian ini bagian dari atas ya, yang A. Anjir lah. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang ini ya. Bagian pertama dari persamaan linier. Oke, yang A. A-nya ini dari satu ini. Oke, kita hapus aja kayaknya ya. Oh, tadi bisa buat nih. A menyelesaikan persamaan linier
variabel. Nah, cara menyelesaikannya ini, nanti kan persamaannya ini. Sebenarnya kita itu mencari nilai X itu berapa. Nah, seperti itu kalau bahasa gampangnya gitu. AX, nah ini tadi bentuk persamaannya, AX tambah B sama dengan C. Oke. Nah, kalau AX, kita mencari si X nih. Jadi kita pindahin dong si B. C. Nah, ini menyeberangi tanda sama dengan, kan positif nih, pertama jadi negatif. Nah, kalau kalian kupas lagi ini bahasa mudah nih, ini menyeberangi tanda sama dengan jadi dikurang negatif. Sebenarnya ini bukan gitu. Ini yang B dan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali negatif B. Jadi itu seperti ini dijelaskan sini ya. Ruas kiri dan ruas kanan dikali sama-sama dikali negatif B ya. Berarti AX ditambah B dikurang B sama dengan C dikurang B. Kan sama-sama dikali negatif. Ini kan ada ini kan. Biar ini si B nya ini habis, kan kita harus membuat dia pengalinya adalah si negatif B. Oke. Nah, B dikurang B 0 kan? Maka tinggal AX. Nah, gitu dia sebenarnya awalnya. Tapi biar kalian mudah memahami itu, ketika ini B nyeberangi tanda sama dengan jadi negatif. Ketika positif nyeberangi tanda sama jadi negatif, ketika negatif nyeberangi tanda sama dengan jadi positif. Nah, gitu. B ini A, maka ini C dikurang minus B. Nah, kembali kan ke bentuk yang ini. Nah, gitu nakku. Maka X sama dengan C dikurang B per A. Nah, ini juga seperti itu. Sebenarnya gimana biar si A ini menjadi 1 gitu. Kalau A dikali 1 per A kan menjadi 1 kan, karena nanti 1 per A dikali A ini kan jadi 1 kan. Nah, gitu. Makanya ini ruas kiri dan ruas kanan dikali sama-sama dikali dengan 1 per A. Maka ini menjadi 1 per A dikali A, gitu kan. X sama dengan C kurang B dikali 1 per A. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali 1 per A. Maka ini coret ya. Tinggal X sama dengan C dikurang B. Ini kalikan 1 per A. Sama kan bentuknya kembali nih. Nah, tapi bahasanya untuk kalian biar kalian lebih mudah memahami gitu. Ini pegang ini buat jadi simpanan pengetahuan kalian, pegang jadi simpanan pengetahuan kalian. Ternyata ini enggak hanya pindah-pindah kiri kanan, enggak. Ini sama-sama dikurang B biar B-nya habis. Ini sama-sama dikali 1 per A biar A-nya habis. Nah, kalau ini bahasa gampangnya, kalau ini positif nyeberangi tanda sama dengan jadi negatif B, ini positif B nyeberangi tanda sama dengan jadi negatif B. Nah, ini perkalian A kali X. Nah, di nyeberang sama-sama dengan jadi pembagian. Nah, itu bahasa gampangnya, enak ya. Sekali lagi, ini B nyeberangi tanda sama dengan jadi negatif, atau kalau sini negatif nyeberangi tanda sama dengan jadi positif. Kalau sini perkalian nyeberangi tanda sama dengan jadi pembagian. Kalau di sini pembagian nyeberangi tanda sama dengan jadi perkalian. Oke, langsung kita masuk contoh aja. Oke, nah ini contohnya, ada 3 contoh soal yang bisa ambil ya. Nah, ini yang pertama, X kurang 7 sama dengan 14. Contoh yang pertama, 3X kurang 7 sama dengan 14. Oke. Nah, 3X sama dengan 14. Ini negatif nih. Nyeberangi tanda sama dengan jadi positif. Benar sekali. Tambah 7. Maka 3X sama dengan 14 tambah 7 21. Ke X sama dengan tadi, kalau ini perkalian pindahin jadi pembagian ya. 21 bagi 3.
X sama dengan berapa? Ya 7 dong. Oke. Nomor 2. Penyelesaian nomor 2. Kita cepet-cepet, nggak usah lama-lama. Tapi kayaknya kalian itu udah paham di sini lah, ini kan udah sering. Sama dengan 4x tambah 5. Oke. Nah, di sini ini kan ada gimana nih Miss, agak berbeda. Ruas kiri, ruas kanan ada yang sama-sama x-nya. Kalau ini kan hanya satu. Ini masih satu variabel ya nak, karena masih satu jenis, masih sama-sama x. Oke. Nah, jadi ini kita samakan, kita rapatkan gitu loh. Kita satukan dia ke tempat yang sama. Misalnya kalau x-nya di ruas kiri, kalau x-nya di ruas kanan. Kalau itu satuin pokoknya. Nah, jadi ini 3x Miss pindahin ke sebelah kiri ya. Tahu kan maksud Miss? Ini kan dipisahkan dengan sama dengan, berarti ini kiri, ini kanan. Gitu. Nah, 4x ini positif atau negatif? Positif. Nyeberangi tanda sama dengan negatif. Negatif 4x sama dengan ini 5. Nah, ini gimana Miss? Ganti lagi, pindahin. Negatif jadi positif. Oke, nah ini 3x dikurang 4x sama dengan min x. Jangan sampai lupa lagi di situ. 3 dikurang 4 negatif 1 kan? 1 nggak usah ditulis, berarti min x sama dengan 5 tambah 4 ya 14. Maka x sama dengan ini nggak boleh min, nggak boleh sampai sini doang. Nggak boleh sampai sini doang nakku. Harus kamu tuntaskan. Ini kan nggak boleh si x itu negatif, harus dia positif. Harus dia bulat. Maka si x sama dengan ini pindahin negatifnya ke si kanan. Gitu aja bahasa bercepat kalian nangkep. Berarti jadi negatif 14. Atau kalian kalau masih bingung dari mana negatif 14, nah dari sini Miss tunjukkan di sini. Ini kan ada min 1x gitu kan. Tapi kalau di persamaan itu kalau itu nggak masalah. Tapi ini mau menjelaskan ini dari mana negatif 4x. Saat negatif 1 x sama dengan 14. Oke. Nah, ini kan x sama dengan 14 per negatif 1. Oke, paham ya? Maka positif bagi negatif, negatif 14 bagi 1 14. Ini kan balik ke sini kan? Nah, itu dia caranya. Ini cuman Oke, nggak kelihatan ya nak? Oke, contoh nomor 3. Ini karena nggak mau di sini bisa hapus saja ya. Oke, yang nomor 3. Nah, ini sebenarnya sama aja sih pengerjaannya. Ini harus kalian itu lebih teliti. Di sini kalau lebih ribet gini nak, lebih rapat gini, kalian itu harus teliti. 5 kali T kurang 1 dikurang 7 kali T kurang 3. Nah, ini nggak bisa langsung kalian pindahin. Yang T di sini Miss, ani T. Lah, yang mana mau kalian pindahin? Di sini ada masih pengalinya juga. Nggak boleh. Jadi itu harus dikalikan ke dalam dulu. Lebih sederhanakan gitu. Oke. Nah, caranya ini kita kalikan ke dalam yuk. 2 kali T 2T 2 kali 3 ditambah, ingat ditambah 6 sama dengan 5 kali T 5T 5 kali negatif 1 negatif 5. Ini yang negatif ya, negatif 7 kali T gitu ya nak, harus paham. Negatif 7 kali T negatif 7T negatif 7 dikali negatif 3. Negatif 7 dikali dengan negatif 3. Jadi positif, negatif kali negatif kan positif. Positif 21. Oke. Nah, ini baru bisa dipindahin. Yang kiri yang ada variabel T-nya, yang kanan yang konstantanya langsung. Ya. Nah, oke, di sini 5, yang sini 2T. Ini
positif nyebrang jadi negatif, dikurang 5T. Ini negatif jadi positif. Positif 7T. Oke. Nah, sama dengan, jangan sampai salah loh nak. Jangan sampai salah kalian dalam perpindahannya gitu. Ingat harus teliti, ini negatif kalau nyebrang tanda sama jadi positif. Oke. Nah, ini udah habis ya yang ada TT di sini ya. Tinggal yang konstantanya saja. Ini jadi negatif 5. Ini ditambah 21 ya. Ini nyebrang tanda sama dengan jadi negatif 6. Oke, harus teliti. Ingat, kata kunci Miss pegang, harus teliti. Oke. 2T dikurang 5T negatif 3T ditambah 7T berarti 4T, positif 4T. 4T sama dengan negatif 5. Ini negatif 11 dikurang 1 itu up. Oke, nah itu jadi langsung kurangkan aja ya. Jadi hasilnya 16. Ini 16 ya. Jadi T sama dengan 16/4, maka T sama dengan 4. I'm so sorry. Ini 10 nakku. 10 ya. Nah, 10/4. Nah, 10/4 ini bisa kita sederhanakan lagi. Bisa ya kalau kita mau ubah ke pecahan campuran. Ini menjadi 10/4 dapat 2 kan? Berarti ini 2 ini per 4. Nah, ini bisa dikecilin guys. Ini masih sama-sama per 2 bisa. Ini 10/2 5, 4/2 2. Oke, nah kita buat ke lebih sederhana pecahan campuran ya. Ini menjadi 5/2 bisa 1 sama dengan ini 5/2 bisa 2. Sisa berapa? 1/2. Oke. Oke. Paham ya anakku? Nah, ini ada Miss mau buat contoh lagi yang dia kalau pembagian gimana. Pasti kalian akan menjumpai kalau pembagian itu gimana. Contoh yang ada nanti yang pembagian. Misalnya nih, contohnya 3/4 X dikurang 2 sama dengan 1/3 X ditambah 1/2. Oke. Nah, di sini kita itu yang perlu di sini kita itu harus menyamakan penyebutnya juga. Oke. Samakan aja penyebutnya. Nah, ini kan per 4. Bikin aja gini. Ini sepanjangkan aja. Per 4. Oke. Ini tetap 3X ya, dikurang ini biar jadi 2 kan 8. Nanti 8/4 kan 2 kan, kembali ke bentuk semula. Sama dengan ini per, samakan penyebutnya per 6 ya. 6 dibagi 3 2 kali 1 2X ya. 6 dibagi 2 3 bagi 3 tambah 3 kali 1 3 tambah 3. Nah, ini sampai sini
ini kan ada sama-sama pernya kan, kita kali silang dia nak. Jadi 6 dikali ini dikali ini gitu ya. Jadi ini menjadi 6 dikali 3x dikurang 8 sama dengan ini 4 dikali 2x tambah 3. Oke. Nah, kalikan ke dalam, boleh juga langsung kita ini bagi 2, ini bagi 2 boleh ya. Sama-sama bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan. Ini bagi 2, 3, ini bagi 2, 2. Oke. Nah, ini menjadi 3 dikali 3x 9x, 3 dikali 8 negatif 24. 2 dikali 2x sama dengan 4x, 2 dikali 3 tambah 6. Ya, mengerti sampai sini nak ya? Nah, oke. Nah, kok dulu sampai sini ini kan sederhana banget nih. Tinggal kembali ke cara pengerjaan yang awal. Kalau yang sama variabelnya pindahin gitu kan. 9x dikurang ya 4x sama dengan 6, ini ditambah 24. Oke. Nah, ini 9 kurang 4 5x sama dengan 30. X sama dengan atau dibikin lagi 30 bagi 5 kan 30 bagi 5 ya. Oke. X sama dengan 30 per 5 sama 6 ya. Nah, begini caranya. Nanti akan banyak variasi soal ya, yang intinya kalian harus memahami langkah demi langkah. Kalau kayak gini kan ya samakan penyebutnya gitu. Nah, kalau nanti ada yang perpangkatan, misalnya nanti ini dipangkatkan 2, ini dipangkat 2, ya pangkat 2 kan dulu, nggak boleh langsung dipindah-pindahin. Misalnya contohnya gini kan, nanti ada 2x dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 8 misalnya gitu kan. Nah, ini nggak boleh langsung diselesain, harus dipangkat 2 kan dulu gitu. Nggak boleh langsung 2x ini ini negatif 2 pindah ke, nggak boleh, salah. Harus desain dulu yang pangkat 2 nya ini gitu. Oke. Nah, langsung ke contoh lain. Kayaknya Miss rasa itu aja cukup contohnya untuk hari ini. Untuk sekarang contoh di materi ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Oke, nah di sini ada aplikasi persamaan linear satu variabel. Nah, ini yang Miss bilang tadi. Ini diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Namanya aplikasi ya, berarti diterapkan gitu. Nah, kita lihat ini contoh yang pertama. Jumlah dua bilangan sama dengan 21. Jika satu bilangan itu besarnya 2 kali bilangan lainnya, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah, dari soal ini ya, kita harus mengenal ini bentuk teori bilangan ya kan. Ini adalah teori bilangan. Teori bilangan. Nah, di teori bilangan itu kita harus pahami katanya, kita langsung buat jawab ya. Ini misalkan langsung kita buat pemisalan. Kan kata tadi ada satu bilangan jika besarnya 2 kali bilangan tersebut misalnya. Dikalikan sama dengan 21. Jumlahnya sama 21. Maka misalkan itu bilangannya adalah x. Misalkan kedua bilangan itu misalkan kedua itu x dan 2x, kan ada 2 kali bilangan lainnya. Nah, berarti x dan 2x. Maka terbentuklah dia kan katanya jumlah 2 bilangan, maka x tambah 2x sama dengan 21. Oke. Nah, x tambah, maka ini
3x sama dengan 21x sama dengan 7. Oke. Nah, dimintakan berapa hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah, ini nilai x. Nah, berarti kalau hasil kalinya x dikali 2x sama dengan x-nya berapa? 7. 7 dikali 2 dikali 7 atau 7 ya. Oh, sorry aku. Jadi ini x dikali 2x bukan tambah ya, maka ini menjadi 2 dikali x kuadrat ya, karena x kali x kan x kuadrat, maka ini sama dengan 2 dikali x nya berapa? 7 pangkat 2 dikali 4 9 sama dengan 98. Nah gitu, ini contoh yang pertama masih simple. Nah, pernah dengar pasti contoh itu kan, contoh soal umur gitu. Nah, Miss nggak tulis soalnya ya, soalnya banyak soalnya. Nah, kalian Miss dikte aja soalnya ya, kalian tulis ini masalah umur. Oke. Nah, 10 tahun yang lalu, tulis ya nak, ibu mendikte aja nih. 10 tahun yang lalu ya, umur Hirawan adalah 4 kali umur Guntur. Sekarang umur Hirawan hanya 2 kali umur Guntur. Berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Nah, ini lebih komplit dia. Berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Udah dituliskan soalnya. Oke, langsung kita buat misalkan. Soal Miss bacakan, kamu tulis buku. Kamu tulis buku. Oke, misalkan umur Guntur sekarang sembari menunggu temannya yang lain sama dengan X tahun. dibaca dulu bab 4 jenis dan fungsi alat musik tradisional. Umur Irawan sekarang, maka umur Irawan sekarang kan tadi katanya 2 tahun kan, itu misalkan adalah 2x tahun. Baca sesuai soal tadi, maka terbentuklah dia model matematika 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu, maka 10 tahun yang lalu langsung aja nih, 2x kan 10 tahun yang lalu nih, maka dikurang 10 sama dengan 4 dikali x dikurang 10 ya, karena tadi kan keterangannya 4 kali umur Guntur ya gitu kan. Oke. Nah, jadi di sini langsung kita selesain, maka 2x kurang 10 sama dengan 4x dikurang 40 ya, minus 10 tambah 40. Oke, ini si x dibikin sini ya, biar seragam kayak Miss bikin dari tadi ke tadi, dari awal. Oke, ini 2x dikurang 4x sama dengan negatif 40 dikurang ditambah 10 kali negatif 2x sama dengan ini negatif 30, maka negatif x sama dengan negatif 30 per negatif 2 sama dengan 15. Maka
ini 10 tahun yang lalu kan. Maka 10 tahun mendatang umur Guntur kan 10 tahun mendatang kan. Ini umurnya berarti 10 ditambah X ya kan. Umur Guntur atau X tambah 10 sama aja, X tambah 10 sama dengan X nya berapa? 15 tambah 10 sama dengan 25. Umur Irawan ini tadi 2X dikurang 10 karena ini 10 tahun yang lalu, sorry ini 10 tahun ditambah 10 sama dengan 2 dikali 15 tambah 10 sama dengan 30 tambah 10 sama dengan 40 tahun. Oke. Sama dengan 40 tahun, nggak nampak ya nak? Oke, nah sama dengan 40 tahun. Nah, ini ya paham ya nak ya? Paham nggak? Nah, akan banyak jenis-jenis soal ya, jenis-jenis soal itu tentang ini gitu loh. Ada nanti masalah pekerjaan, ada nanti masalah kimia, masalah perdagangan. Tapi yang lebih sering itu Miss bahas aja lah ya. Tapi kalian itu nulis soalnya, kalian Miss bacain, kalian itu ya nulis soalnya ya. Ini tadi masalah umur ya, akan Miss bahas satu persatu demi kalian. Masalah pekerjaan sebenarnya ini enggak, masih banyak jenis soal yang kalau dibalik-balikkan dia. Jadi itu harus baca referensi lain juga, nggak masalah ya. Udah. Nah, ini ada contohnya. Kecepatan A mengerjakan suatu pekerjaan adalah 3 kali B. Tulis ya. Kecepatan A untuk mengerjakan suatu pekerjaan adalah 3 kali B. Nah, oke. Pada suatu hari A dan B bekerja bersama-sama selama 4 jam. Kemudian B berhenti. Oke, kemudian B berhenti. A melanjutkan sendiri dan dapat menyelesaikan dalam waktu 2 jam. Jika B bekerja sendiri, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah gitu. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke. Oke, misalkan satu pekerjaan sama dengan T jam tadi kan katanya kan. Nah, berarti kan kalau T jam untuk satu pekerjaan, maka 3T tadi kan dibilang tadi 3T adalah waktu yang dibutuhkan B untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan sendiri. Oke. Nah, jadi kan 1 jam A mengerjakan 1 per T pekerjaan,
ya. 1 jam si B mengerjakan 1/3 T pekerjaan. Tadi dari soal gitu. 1 jam si A itu sama dengan 1/T pekerjaan 1 jam si B sama dengan 1/3 T pekerjaan. Oke. Nah, jadi kan bisa kita bentuk model dia karena ada selama 4 jam gitu kan, selama 4 jam, maka dia itu model matematikanya itu 4 dikali 1/T ditambah 1/3 T ditambah ini ada katanya tadi, ingat, dan dapat menyelesaikan dalam waktu 2 jam. Katanya tadi si A si B kan berhenti, kemudian A melanjutkan sendiri. Nah, berarti tambah 2 dikali 1/T sama dengan 1 pekerjaan. Ya. Nah, ini dikerjakan sama-sama. Gimana sih? Ini dikerjakan sama-sama. Nah, ini si A sendiri. Karena tadi si B katanya istirahat kan? Oke. Nah, jadi ini udah dapat penyelesaian ini untuk satu pekerjaan, ya. Nah, jadi kita selesai. Ini udah selesai sebenarnya, kita tinggal menyederhanakan gitu. Nah, kita kalikan ke dalam. Ini menjadi 4T nih ya. 4 dikali 1 4/T ya. Kan? 4/T ditambah 4/3T ya. Ditambah 2/T sama dengan 1. Nah, itu kan. Maka ini sama-sama dikali 3. Sama-sama dikali 3T biar T-nya hilang. Tuh. Ini semua sama-sama dikali 3T kiri kanan ya. Sama-sama kali 3T. 3T dikali 4 berarti T-nya hilang ya. Jadi 4 dikali 3. 4 kali 3. Paham ya maksud Miss? Ini semua sama-sama dikali 3T, berarti 3T dikali 4/T ditambah 3T dikali 4/3T gitu loh. Ditambah 3T dikali 2/3T sama dengan 1 dikali 3T. Langsung aja ya, 3T. Nah, ini T-nya hilang. T-nya ini langsung aja habis. Ini T-nya hilang. Ini kan T nak Bu. T-nya hilang. Makanya tinggal 3 dikali 4 12 ditambah ini 4. Ini 3 dikali 2 6. Ditambah 6 sama dengan 3T. Nah, gitu kan lebih simple. Nah, jadi 3T sama dengan ini 22 3T, maka oke, jadi si B jika B bekerja sendiri, B dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 22 jam, itu kan? Ini kan si 3T tadi kan si B kan? Ini B. Jadi ketika maka jika B nggak muat lagi. Jika B bekerja sendiri dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam 20 jam. Dapat selesai nggak muat dalam 22 jam. Nah, itu kan ditanyakan berapa lamakah waktu yang dibutuhkan B untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, itu yang ditanya.
banyak lagi masalah pekerjaan, nggak hanya ini gitu. Tapi nanti perlu itu. Oke. Nah, contohnya masih banyak ya jenis-jenis contoh soalnya. Jadi akan ibu bahas. Nggak nampak lagi ya. Oke. Nah, ibu rasa sekian untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, tanya ke ibu ya. Soalnya ini masih banyak jenis soal yang lain karena durasi kita pun terbatas. Jadi ibu nggak mau membawa-bawa kalian dalam alur waktu yang berlama-lama dalam belajar online ini, karena kalian, ibu yakin kalian pasti merasa sangat bosan ya. Oke, jika ada yang mau bertanya, tanya ke ibu langsung. Nanti ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi dan semangat. Tetap berdoa supaya COVID-19 cepat selesai dan kita bisa berkumpul di sekolah. Kalian bisa belajar dan bertanya langsung sama ibu tanpa online beginian. Oke, nakku, terima kasih, bye bye.